Sapa dulu dosen Bapak sama guru pamong Bapak ya. Menghadap ke kamera semuanya. Halo Pak ya. Halo Pak. Sama Ibu ya. Dah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus ya. Di masa pandemi ini kita harus menjaga yang namanya protokol kesehatan. Ada yang tahu apa itu protokol kesehatan? Saya Ya, silakan. memakai masker. Memakai masker. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Menjaga jarak. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Cuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Tangan di depan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan berilah kecerdasanku. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah semangat untuk belajar? Sudah. Bapak ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir ya? Bapak. Ali hadir ya? Ya, Hadir ya. Ragil hadir Pak. hadir. Berarti semuanya hadir ya. Ya. Dan sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita harus tepuk semangat dulu ya, biar kita semangat belajarnya ya. Udah siap tepuk semangat? Sudah. Udah. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Padamu Negeri ya. Hitungan ketiga baru kita nyanyikan ya. Silakan semuanya berdiri ya. Ya, hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami Berjanji padamu negeri kami berbakti. padamu negeri kami Mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Nah, silakan duduk kembali. Bapak mau bertanya nih sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Bapak mau bertanya nilai apa yang terkandung dalam lagu Padamu Negeri itu? Saya Pak, Ya, silakan. cinta tanah air. Cinta tanah air. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. bekerja sama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, boleh bekerja sama dalam menjaga negara Republik Indonesia. Karena para pejuang kita telah bersusah payah merebut kemerdekaan dari penjajahan sekutu ya, sehingga para pahlawan kita sudah berusaha mempertahankan negara Indonesia ini. Ya, baik, kita lanjut. Materi kita hari ini adalah tema 2,
persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama dalam mencapai tujuan. Pembelajaran 3. Perhatikan depan ya. Sudah kelihatan? Nah ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, anak bapak mampu menganalisis informasi dari teks sejarah pertempuran di Ambarawa. Yang kedua, anak bapak mampu membuat peta pikiran ya dengan menggunakan kata aspek adik Simba ya. Yang ketiga, anak bapak mampu menguraikan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, anak bapak nanti mampu mempresentasikan di depan teman-temannya tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Udah siap? Udah siap ya. Minggu kemarin bapak sudah menerangkan pembelajaran tentang apa? Proklamasi. Yang pertamanya itu tentang adaptasi hewan ya. Jadi kita lanjut sambungan yang kemarin ya tentang adaptasi hewannya, kita lanjut pada pagi hari ini ya. Sudah siap? Sudah siap? Kita lanjut ya. Perhatikan video yang Bapak tampilkan depan ya. Semuanya menghadap ke depan ya. Sudah kalian saksikan videonya tadi yang sudah Bapak putar ya. Bapak mau bertanya, informasi apa yang terdapat di dalam pertempuran di Ambarawa tadi? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Ali. Pertempuran Ambarawa terjadi di daerah Menggelang atau Semarang. Bagus. Tepuk tangan ya. Apa lagi? Ada yang tahu informasi apa yang terdapat dalam pertempuran di Ambarawa? Saya, Pak. Ya, silakan. Pertempuran di Ambarawa dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Jenderal Sudirman.
Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Ya, pertempuran terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. untuk mengenang jasa para pahlawan didirikanlah monumen yang bernama Palagon Ambarawa di kota Ambarawa. Ya, dibangunlah monumen Palagon Ambarawa di kota Ambarawa. Ya, di sini Pak simpulkan informasi yang terdapat pada teks sejarah pertempuran di Ambarawa itu adalah yang pertama, ya, pertempuran Ambarawa terjadi di kota Magelang atau Semarang, ya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa itu terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Yang keempat, ya, yang keempatnya adalah untuk mengenang jasa para pahlawannya yang gugur di kota Ambarawa, maka dibangunlah sebuah monumen yang bernama Palagon Ambarawa. Ya, kita lanjut. Ya, ada yang bertanya sampai di sini? Tidak. Kita lanjut ya. Dari materi video yang Bapak tampilkan teks pertempuran di Ambarawa itu bisa Bapak buat atau kita buat sejenis kalimat tanya, ya. Tentang kalimat tanya, ada yang tahu apa itu pengertian dari kalimat tanya? Saya Pak. Ya, silakan. Kalimat tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Ya, bagus. Tepuk tangan ya. Berarti kalimat tanya itu adalah kata yang dipakai, ya, untuk menggunakan sebuah kalimat, ya, sesuatu. Boleh misalkan benda, apalagi waktu, apalagi menanyakan orang, menanyakan tempat, ya. Jadi dalam teks pertempuran Ambarawa ini nanti Bapak tugaskan kalian membuat sebuah LKPD, ya, membuat LKPD tentang pertempuran di Ambarawa dengan menggunakan kata adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Jadi nanti Bapak tugaskan kalian di rumah untuk membuat LKPD-nya, ya. Sekarang kita lanjut, ya. Ya, sebelum kita lanjut ke adaptasi hewan, ya. Sebelum kita lanjut adaptasi hewan, ya, anak Bapak bisa menyebutkan, ya, pengertian dari adaptasi hewan. Siapa yang tahu apa itu adaptasi hewan? Saya Pak. Ya, silakan. Adaptasi hewan adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Penyesuaian diri makhluk hidup Dengan lingkungannya. dengan lingkungannya. Ada yang lain? Enggak, ya. Berarti adaptasi hewan adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya, ya. Macam-macam adaptasi hewan. Itu adaptasi hewan itu ada 3. Yang pertama apa? Adaptasi morfologi. Yang kedua adaptasi apa? Fisiologi. Yang ketiga adaptasi apa? Tingkah laku. Masing-masing ketiganya itu mempunyai fungsinya masing-masing, ya, pengertiannya masing-masing dan contohnya masing-masing juga. Kita bahas yang pertama, ya. Adaptasi morfologi. Ada yang tahu apa pengertian adaptasi morfologi? Saya Pak, Ya, silakan. adaptasi morfologi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan bentuk tubuh terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk bertahan hidup. Bagus, tepuk tangan ya. Adaptasi morfologi itu adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan bentuk tubuhnya. Contohnya, ya. Contohnya apa di sini? Bentuk
paruh, dan kaki burung. Di sini banyak contohnya, mulai dari bentuk kaki kakak tua, ayam, elang, burung pipit, ya, bebek, belatuk, apalagi nih, kalibri, ya, itu sejenis bentuk paruh hewan, ya. Kita lanjut yang kedua, adaptasi fisiologi. Ada yang tahu apa itu adaptasi fisiologi? Saya Pak. Ya, silakan. Tua. Adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui organ tubuhnya tujuan agar bisa bertahan hidup. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk ketua, ya. Adaptasi fisiologi itu adalah, ya, cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, atau dia cara beradaptasi dengan menyimpan cadang makanan dalam organ tubuhnya. Apa contohnya? Ya, satu, unta, ya. Unta itu dia beradaptasi menyimpan cadang makannya di punaknya, ya, sehingga dia bisa bertahan hidup di pasir, ya, di tempat yang panas yang tidak ada air, ya. Tapi dia bisa bertahan hidup karena dia menyimpan cadang makanannya di punaknya, ya. Terus gambar yang kedua, gambar apa? Burung hantu, ya. Kalau burung hantu dia beradaptasi pada malam hari karena memiliki mata yang tajam. Berarti dia mencari makanannya pada malam hari, ya. Kita lanjut yang ketiga, ya. Adaptasi tingkah laku, ya. Ada yang tahu apa itu adaptasi tingkah laku? Saya Pak. Ya, silakan. Adaptasi tingkah laku adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara mengubah tingkah lakunya agar tetap bertahan hidup. Ya, bagus. Tepuk tangan, ya. Adaptasi tingkah laku adalah cara hewan beradaptasi dengan mengubah tingkah lakunya. Apa contohnya di sini? Nampak gambarnya apa di depan? Gambar satu tentang apa itu? Walang sangit. Bagaimana walang sangit beradaptasi? Dengan mengeluarkan bau. Terus gambar yang kedua apa? Bunglon. Bagaimana dia beradaptasi? Dengan mengubah warnanya sesuai bentuk bagus, sesuai dengan tempat lingkungannya atau tempat dia berada, ya. Terus yang ketiga gambar apa? Cicak. Bagaimana dia beradaptasi? Ya, memutuskan ekornya. Ibaratnya dia kalau ada kucing, ya, diputuskannya ekornya. Jadi kata kucing dia udah meninggal, udah mati, ya. Rupanya dia tidak mati, ya. Nah, seperti itu, ya. Kita lanjut, ya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu? Tidak. Kita lanjut, ya. Perhatikan video di depan, ya. Semuanya menghadap ke depan, ya. Oh, ini rusak tuh Pandu. Dah. Perhatikan depan, ya. Jelas enggak suaranya? Perhatikan gambar depannya, ya. Gambar depan perhatikan.
setelah kalian perhatikan video yang Bapak tampilkan tadi, sekarang Bapak bagi kalian 2 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Berarti kita kan ada 10 nih. Yang mana yang gabung ya? Kursinya aja bawa Nurul ya. Nurul Sika ya. Yang kurang like geser aja kursi situ ya. Kan beda Nurul dengan kelompok. Nah, di sini ya Bapak sampaikan aturannya. Bapak bagi 2 kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya ya. Untuk kelompok 1 dia membahas poin 1 dan poin 2. Untuk kelompok 2 ya, dia membahas yaitu adalah poin 3, 4 dan 5 ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Bapak bagikan ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Silakan berkelompok mengerjakannya ya. Waktunya 10 menit. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah ya. Silakan kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 dulu ya. Maju ke depan ya. Kelompok 1 maju ke depan menghadap ke kelompok 2 ya. Nah, di sini menghadap ke kelompok 2 ya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan presentasi tentang cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Ya. Yang pertama, dengan sembah melindungi diri dari musuhnya dengan cara berkamuflase dengan lingkungan sekitar, yaitu menyesuaikan warna kulitnya dengan warna lingkungan yang sama dengannya ya, dan bersembunyi di sana. 2. Kalajengking melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggunakan sengatnya yang mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Itulah hasil presentasi kami tentang cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kalau ada masukan dari kelompok 2 dipersilakan. Silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya. Siapa yang bisa memberi masukan atau tanggapan yang hasil dipresentasikan oleh kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan memberi masukan. Berdiri lah, berdiri. Nah, berdiri sana, berdiri situ. Belalang sembah melindungi diri sesuai warna kulitnya dengan lingkungannya. 2. Kalajengking melindungi diri dari musuhnya dengan sangatnya yang tajam dan mempunyai racun. Bagus, tepuk tangan ya. Silakan nanti kita lanjut kelompok 2 yang mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 mempresentasikan hasilnya di depan kelompok 1 ya. Menghadap ke kelompok 1. Ya, menghadap ke kelompok 1 ya. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama, siput melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggunakan cangkal yang keras untuk melindungi diri dari musuhnya. Yang kedua, terenggiling melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggulung tubuhnya yang memiliki sisi-sisi yang kuat. 3. Cumi-cumi melindungi diri dari musuhnya dengan cara mengeluarkan tinta atau racun yang terdapat dalam dirinya. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ada dari kelompok 1 menanggapi atau memberi masukan ke kelompok 2? Ada?
Oh ya, silakan ya. Silakan siapa? Baiklah, saya dari kelompok 1 akan memberi masukan. Siput melindungi diri dengan menggunakan cangkang yang keras dan dililing dengan cara menggulung tubuhnya yang mempunyai sisi yang kuat. Cumi-cumi melindungi diri dengan cara mengeluarkan tinta racun yang terdapat dalam dirinya. Terus ya. Tepuk tangan yang memberi masukan ya. Di sini kita bahas, Bapak ambil dulu lembar kerjanya. Yang ini ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Kita bahas ya, siapa yang bisa menyimpulkan lembar diskusi kelompoknya yang dari nomor 1 sampai nomor 5. Siapa yang bisa menyimpulkan diskusi kelompok kita hari ini? Siapa yang bisa? Ketua kelas, ada yang bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini? Iya, Pak. Ya, silakan. Cara mengeluarkan tinta atau racun yang terdapat dalam dirinya. Apa itu hewannya? Cumi-cumi. Bagus, tepuk tangan ketua-ketua. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Pak. Ya, silakan. Anjing melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggulung tubuhnya. Ya, bagus. Tepuk tangan ya. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Siput Ika. melindungi diri dari musuhnya dengan cara menggunakan cangkang yang keras untuk melindungi diri dari musuhnya. Ya, bagus ya. Iya, untuk diskusi kelompok ya, Bapak simpulkan mulai dari yang pertama, belalang sembah. Belalang sembah itu dia beradaptasi dengan cara mengeluarkan bau. Yang kedua, kalajengking. Kalajengking itu dia beradaptasi dengan mengeluarkan sengat ya, yang mempunyai racun. Yang ketiga, siput. Siput itu dia beradaptasi dengan memiliki cangkang yang keras. Terus yang keempat adalah terenggiling. Terenggiling ini dia beradaptasi dengan cara apa? Menggolongkan badannya. Menggulungkan badannya. Yang kelima, cumi-cumi. Cumi-cumi dia beradaptasi dengan cara mengeluarkan tintanya. Ya, sudah paham sampai di sini? Sudah ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir tadi? Siapa bisa? Ya, silakan. Cepat. Pertempuran Ambarawa. Apa lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Adaptasi hewan. Adaptasi. Bagus, tepuk tangan ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa? Tentang kalimat tanya. Tentang kalimat tanya. Ada lagi? Nah, jadi di sini nggak ada ya. Jadi di sini Bapak simpulkan materi kita dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah menggali informasi penting teks sejarah dengan menggunakan kata adik Simba. Yang kedua ya, yang kita pelajari tadi itu adalah yang kedua tentang kalimat tanya. Mulai dari apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, dan bagaimana. Terus yang ketiga tentang adaptasi hewan. Adaptasi hewan itu ada 3, mulai adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku. Ya, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mulai dari belalang sembah, ya, kalajengking, siput, terenggiling, dan cumi-cumi. Ya, sudah paham sampai di sini? Sudah paham? Sudah ya. Selanjutnya untuk tugas di rumah ya, Bapak membuat sebuah LKPD, nanti kerjakan di rumah ya. Dan lembar evaluasi ya, yang nanti ini Bapak bagikan, yang lembar evaluasi juga kerjakan di rumah ya. Besok pagi di kumpul. Sudah paham? Sudah ya. Untuk evaluasi Bapak jelaskan dulu ya. Untuk evaluasi terdiri dari 10 soal ya. Masing-masing soal berbentuk objektif ya. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nih Bapak bagikan ya.
Nah, untuk LKPD-nya nanti Bapak bagikan juga ya, untuk kerjakan di rumah ya. Sudah? Sudah mengerti apa tugas yang akan dikerjakan di rumah? Sudah paham? Sudah paham ya. Mulai dari LKPD dan evaluasi nanti kerjakan di rumahnya masing-masing ya. Untuk tugas keterampilan di rumah ya, kalian Bapak suruh mengamati bersama orang tua ya, hewan yang ada di lingkungan rumah kita. Nah, misalkan apa yang ada hewan di lingkungan rumah kita? Ayam ya, itik ya, apalagi sapi ya, kucing. Nanti kalian amati bersama orang tua bagaimana hewan yang di sekitar lingkungan kita itu dia beradaptasi. Nanti kalian catat di buku catatan ya. Sudah paham? Sudah paham? Ya, sebelum kita pulang kita berdoa ya, bersyukur ya. Sebelum kita pulang kita bersyukur kembali. Silakan ketua kelas dipimpin. Duduk siap, berat. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.